Anekdot mengenai Zunnun selanjutnya. Suatu hari sahabat-sahabatnya mendapati Zunnun sedang menangis. "Mengapa engkau menangis?" tanya mereka. "Kemarin malam ketika bersujud di dalam sholat, mataku tertutup dan aku pun tertidur. Terlihat olehku Allah dan Dia berkata kepadaku, 'Wahai Abul Faiz, aku telah menciptakan semua makhluk terbagi dalam 10 kelompok. Kepada mereka aku berikan harta kekayaan dunia. Semuanya berpaling kepada kekayaan dunia kecuali satu kelompok. Kelompok ini terbagi pula menjadi 10 kelompok. Kepada mereka aku berikan surga. Semuanya berpaling kepada surga kecuali satu kelompok. Kemudian kelompok ini terbagi pula menjadi 10 kelompok. Kepada mereka aku tunjukkan neraka. Semua lari menghindar kecuali satu kelompok, yaitu orang-orang yang tidak tergoda oleh harta kekayaan dunia, tidak mendambakan surga dan tak takut pada neraka. Apakah sebenarnya yang kalian kehendaki?" Semuanya menengadahkan kepalanya sambil berseru, "Sesungguhnya engkau lebih mengetahui apa yang kami kehendaki." Anekdot mengenai Zunnun selanjutnya. Pada suatu hari seorang anak lelaki menghampiri Zunnun lalu berkata, "Aku mempunyai uang 1000 dinar. Aku ingin menyumbangkan uang ini untuk kebaktianmu kepada Allah. Aku ingin agar uangku ini dapat digunakan oleh murid-muridmu dan para guru sufi. Apakah engkau sudah cukup umur?" tanya Zunnun. "Belum," jawab anak itu. "Jika demikian engkau belum berhak untuk mengeluarkan uang tersebut. Bersabarlah hingga engkau cukup dewasa," Zunnun menjelaskan. Setelah dewasa, anak itu kembali menemui Zunnun. Dengan pertolongan Zunnun ia bertaubat kepada Allah dan semua uang dinar emas itu diberikannya untuk para guru sufi, sahabat-sahabat Zunnun. Suatu ketika para guru sufi itu mengalami kesulitan sedang mereka tak memiliki apa-apa lagi karena uang telah habis dipergunakan. Anak lelaki yang telah menyumbangkan uangnya itu berkata, "Sayang sekali, aku tak mempunyai uang 1000 dinar lagi untuk membantu manusia-manusia berbudi ini." Kata-kata ini terdengar oleh Zunnun, maka sadarlah ia bahwa anak tersebut belum menyelami kebenaran sejati dari kehidupan mistik karena kekayaan dunia masih penting dalam pandangannya. Anak itu dipanggil Zunnun dan berkata kepadanya, "Pergilah ke tabib Anu, katakan padanya bahwa aku menyuruh dia untuk menyerahkan obat seharga 3000 dirham kepadamu." Si pemuda segera pergi ke tabib itu dan tak lama kemudian ia telah kembali lagi. "Masukkanlah obat-obat itu ke dalam lumpang dan tumbuklah sampai lumat," Zunnun menyuruh si pemuda. "Kemudian tuangkanlah sedikit minyak sehingga obat-obat itu berbentuk pasta. Kemudian kepal-kepallah ramuan itu menjadi 3 buah butiran, dan dengan sebuah jarum lobangilah ketiga-tiganya. Setelah itu bawalah ketiga butirnya kepadaku." Si pemuda melaksanakan seperti yang diperintahkan kepadanya. Setelah selesai, ketiga butiran itu dibawanya kepada Zunnun. Butir-butir tersebut diusap-usap oleh Zunnun kemudian ditiupnya, tiba-tiba butir-butir itu berubah menjadi 3 buah batu merah delima dari jenis yang belum pernah disaksikan manusia. Kemudian Zunnun berkata kepada si pemuda, "Bawalah permata-permata ini ke pasar dan tanyakanlah harganya, tetapi jangan engkau jual." Si pemuda membawa batu-batu permata itu ke pasar. Ternyata setiap butirnya berharga 1000 dinar. Si pemuda kembali untuk mengabarkan hal ini kepada Zunnun. Zunnun berkata, "Sekarang masukkanlah permata-permata itu ke dalam lesung, tumbuklah sampai halus dan setelah itu lemparkanlah ke dalam air." Si pemuda melakukan seperti yang disuruhkan, melemparkan tumbukan permata itu ke dalam air. Setelah itu Zunnun berkata kepadanya, "Anakku, para guru sufi itu bukan lapar karena kekurangan. Semua ini adalah kemauan mereka sendiri." Si pemuda bertaubat lalu jiwanya terjaga. Dunia ini tak berharga lagi dalam pandangannya. Anekdot mengenai Zunnun selanjutnya. Zunnun berkisah sebagai berikut. "Selama 30 tahun aku mengajak manusia untuk bertaubat, tetapi hanya seorang yang telah menghampiri Allah dengan segala kepatuhan. Beginilah peristiwanya. Pada suatu hari sewaktu aku berada di pintu sebuah masjid, seorang pangeran beserta para pengiringnya lewat di depanku. Kuucapkan kata-kata, tak ada yang lebih bodoh daripada si lemah yang bergulat melawan si kuat. Si pangeran bertanya kepadaku, apakah makna kata-katamu itu? Manusia adalah makhluk yang lemah, tetapi ia bergulat melawan Allah yang maha kuat, jawabku. Wajah si pangeran remaja itu berubah pucat, ia bangkit lalu meninggalkan tempat itu. Keesokan harinya ia kembali menemuiku dan bertanya, manakah jalan menuju Allah?
Ada jalan yang kecil dan ada jalan yang besar, yang manakah yang engkau sukai? Jika engkau menghendaki jalan yang kecil, tinggalkanlah dunia dan hawa nafsu, setelah itu jangan berbuat dosa lagi. Jika engkau menghendaki jalan yang besar, tinggalkanlah segala sesuatu kecuali Allah lalu kosongkanlah hatimu. Demi Allah akan kupilih jalan yang besar, jawab si pangeran. Esoknya ia mengenakan jubah yang terbuat dari bulu domba dan mengambil jalan mistik. Di kemudian hari ia menjadi seorang manusia suci. Anekdot mengenai Zunnun selanjutnya. Kisah berikut ini diriwayatkan oleh Abu Ja'far yang bermata satu. Aku bersama Zunnun dengan sekelompok murid-muridnya berada di suatu tempat. Mereka sedang membicarakan bahwa sesungguhnya manusia dapat memerintah benda-benda mati. Inilah sebuah contoh, kata Zunnun, bahwa benda-benda mati mematuhi perintah-perintah manusia-manusia suci. Jika kukatakan kepada sofa itu, menarilah mengelilingi rumah ini, maka ia pun menari. Belum lagi Zunnun selesai dengan kata-katanya, sota itu mulai bergerak kemudian mengelilingi rumah lalu kembali ke tempatnya semula. Seorang pemuda yang menyaksikan peristiwa ini tidak dapat menahan ledakan tangisnya dan tak berapa lama kemudian menemui ajalnya. Mereka memandikan mayat si pemuda di atas sofa itu kemudian menguburkannya. Anekdot mengenai Zunnun selanjutnya. Pada suatu ketika seorang lelaki datang kepada Zunnun dan berkata, "Aku mempunyai hutang tetapi aku tidak mempunyai uang untuk melunasinya." Zunnun memungut sebuah batu. Batu itu berubah menjadi zamrud. Zunnun menyerahkannya kepada lelaki itu, ia membawanya ke pasar dan menjualnya dengan harga 400 dirham. Kemudian ia melunasi hutangnya. Anekdot mengenai Zunnun selanjutnya. Ada seorang pemuda yang seringkali mencemoohkan kaum sufi. Suatu hari Zunnun melepaskan cincin di jarinya kemudian memberikan cincin itu kepada si pemuda sambil berkata, "Bawalah cincin ini ke pasar dan gadaikanlah dengan harga 1 dinar." Si pemuda membawa cincin itu ke pasar tetapi tak seorang pun mau menerimanya dengan harga di atas 1 dirham. Si pemuda kembali dan menyampaikan hal itu kepada Zunnun. "Sekarang bawalah cincin ini kepada pedagang permata dan tanyakan harganya." Zunnun berkata kepada si pemuda. Ternyata pedagang-pedagang permata menaksir harga cincin itu 1000 dinar. Ketika si pemuda kembali, Zunnun berkata kepadanya, "Engkau hanya mengetahui kaum sufi seperti pemilik-pemilik warung di pasar tadi mengetahui harga cincin ini." Si pemuda bertaubat dan ia tak mau lagi mencemooh para sufi. Anekdot mengenai Zunnun selanjutnya. Telah 10 tahun lamanya Zunnun ingin memakan sekbaj. Tetapi keinginan itu tak pernah dilampiaskannya. Kebetulan esok hari adalah hari raya dan batinnya berkata, "Bagaimana jika esok engkau memberi kami sesuap sekbaj sekedar untuk menyambut hari raya?" "Wahai hatiku, jika demikian yang engkau kehendaki, maka biarkanlah aku membaca seluruh ayat Al-Quran di dalam sholat sunat 2 rakaat malam nanti." Hatinya mengizinkan. Keesokan harinya Zunnun mempersiapkan sekbaj di depannya, ia telah membasuh tangan tetap sekbaj itu tidak disentuhnya, ia segera melakukan sholat. "Apakah yang telah terjadi?" Seseorang yang menyaksikan hal itu bertanya kepada Zunnun. "Barusan, hatiku berkata kepadaku," jawab Zunnun. "Akhirnya setelah 10 tahun lamanya barulah tercapai keinginanku." Segera ku jawab, "Demi Allah, keinginanmu tidak akan tercapai." Yang meriwayatkan kisah ini menyatakan bahwa begitu Zunnun mengucapkan kata-kata itu, masuklah seorang yang membawakan semangkuk sekbaj ke hadapannya dan berkata, "Guru, aku tidak datang kemari atas kehendakku sendiri, tetapi sebagai utusan. Baiklah ku jelaskan duduk persoalannya kepadamu. Aku mencari nafkah sebagai seorang kuli padahal aku mempunyai beberapa orang anak. Telah beberapa lamanya mereka meminta sekbaj dan untuk itu aku telah menabung uang. Kemarin malam kubuatkan sekbaj ini untuk menyambut hari raya. Tadi aku bermimpi melihat wajah Rasulullah yang cerah menerangi bumi. Rasulullah berkata kepadaku, jika engkau ingin melihatku di hari berbangkit nanti, bawalah sekbaj itu kepada Zunnun dan katakan kepadanya bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib telah memohon ampun untuk dirinya agar ia untuk sementara dapat berdamai dengan hatinya dan memakan sekbaj ini dengan sekedarnya. Aku taati, sahut Zunnun sambil menangis. Anekdot mengenai Zunnun selanjutnya. Ketika Zunnun terbaring menunggu ajalnya, sahabat-sahabatnya bertanya, apakah yang engkau inginkan pada saat ini? Zunnun menjawab, keinginanku adalah walau untuk sesaat saja, aku dapat mengenalnya.
Kemudian Zunnun bersyair, takut telah meletihkan diriku, hasrat telah membakar diriku, cinta telah memperdayakanku, tetapi Allah telah menghidupkan aku kembali. Pada suatu hari ketika Zunnun tidak sadarkan diri, pada malam kematiannya, 70 orang telah bertemu dengan Nabi Muhammad di dalam mimpi mereka. Semuanya mengisahkan bahwa di dalam mimpi itu Nabi berkata, sahabat Allah sudah tiba. Aku datang untuk menyambut kedatangannya. Ketika Zunnun meninggal dunia, orang-orang menyaksikan tulisan berwarna hijau di dahinya, inilah sahabat Allah. Ia mati di dalam kasih Allah. Inilah manusia yang telah dijagal Allah dengan pedangnya. Ketika orang-orang mengusung mayatnya ke pemakaman, matahari sedang bersinar dengan sangat teriknya. Burung-burung turun dari angkasa dan dengan sayap-sayap mereka meneduhi peti mati Zunnun sejak dari rumah sampai ke pemakaman. Ketika mayatnya diusung itu seorang muazin menyerukan azan. Sewaktu si muazin mengucapkan kata-kata syahadah, dari balik kain kafan terlihat jari tangan Zunnun mengacung ke atas. Ia masih hidup, orang-orang berseru kaget. Mereka menurunkan usungan itu. Memang jari tangan Zunnun mengacung ke atas, tetapi ia telah mati. Betapapun mereka mencoba namun mereka tak dapat membenarkan jarinya yang mengacung itu. Ketika orang-orang Mesir mendengar hal ini, mereka semua merasa malu dan bertaubat dari kejahatan-kejahatan yang telah mereka lakukan terhadap Zunnun. Sebagai tanda penyesalan, di atas kuburan Zunnun telah mereka lakukan berbagai hal yang tak dapat diterangkan dengan kata-kata. Kisah ini dikutip dari kitab Tazkiratul Aulia, disusun oleh Syekh Fariduddin Al-Attar. Gimana tanggapan Anda tentang kisah ini? Oh ya, jangan lupa subscribe dan ketuk loncengnya, agar bisa mengikuti kisah-kisah update terbaru. Mudah-mudahan dengan izin Allah bisa menghidupkan hati yang mati dan menumbuh suburkan semangat untuk ibadah. Amin ya Allah.